Dulu almarhum murabi kita mengingatkan, hidup itu jangan sampai tidak manfaat. Jangan sampai masuk tak genap, keluar tak ganjil. Gak punya pengaruh apa-apa. Maka semua kita belajarlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang paling bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashabul afadil Kiai Haji Luqmanul Hakim dari Pontianak, mudah-mudahan kapal munzalannya juga bisa dibawa ke Sentul. Tadi beliau bilang saya mah pemanggul beras, Masya Allah. Kalau berasnya banyak dibagi-bagi, semakin banyak orang yang bahagia. Halo Ustaz Edit Liu dari Malaysia, alhamdulillah ahlan wa sahlan di Sentul. Juga di ujung sana ada Pak Haji Zal Henry, beliau ini pimpinan Majlis Dzikir Mahabbatullah di Jambi. Pak Khatib Khalil, Ustadz Hidayatullah, ayahanda, ibunda, as-saimin wa saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tahun murabbi kita wafat. Ustadz Luqman, Ustadz Edit, beliau wafat malam 18. Jadi tanggal 17 Ramadan malam 18 di Penang, Malaysia. Dan kita semua sangat kehilangan, tapi beliau selalu mengingatkan di masa hidupnya, kita memang wafat, tapi perjuangan tidak boleh pernah berhenti. Majlis zikir ini, harokah zikir ini harus terus berlangsung. Maka majlis az-zikra adalah majlis zikir, majlis az-zikra adalah majlis ilmu, majlis az-zikra adalah majlis tarbiyah, majlis az-zikra adalah majlis ukhuwah, majlis az-zikra adalah majlis tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan beliau lakukan itu. Beliau sudah menjadi tauladan-tauladankan bagaimana hidup beliau. Jika hari ini kita datang, alhamdulillah, kami pun baru kali pertama berjumpa dengan beliau-beliau yang sangat istimewa. Ustadz Luqman, Ustadz Edit, beliau dengan gerakan-gerakan kemanusiaannya, dengan menyemangati semua kita bahwa kita adalah hamba Allah, punya kesempatan sama-sama menikmati karunia Allah. Yang berlebih bisa berbagi dengan yang kurang, yang kurang pun jangan pernah khawatir, karena ada Allah bersama dengan kita, Allah yang maha segala-galanya. Dulu almarhum murabi kita mengingatkan, hidup itu jangan sampai tidak manfaat. Peribahasa Indonesia, jangan sampai masuk tak genap, keluar tak ganjil. Gak punya pengaruh apa-apa.
Maka semua kita belajarlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang paling bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inspirasi yang telah ditunjukkan oleh Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Edit dalam apa yang mereka lakukan, insya Allah mudah-mudahan bisa ditularkan kepada kita semua. Dan sore ini insya Allah kita siap menyimak semangat-semangat itu, dan kita akan bersama-sama insya Allah menjadikan hidup kita penuh manfaat ya. Dan dulu beliau suka berkelakar almarhum, sejelek-jeleknya manusia, insya Allah minimal masih ada manfaatnya. Manfaat untuk apa? Minimal buat cacing-cacing tanah. Minimal untuk cacing-cacing tanah. Ketika jasad kita sudah dikebumikan, ada hak makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka ikhwatal iman, jangan sampai hidup ini tidak manfaat. Itulah yang murabbi kita ajarkan kepada kita semuanya. Maka 7 sunnah saat Luqmanul Hakim, Ustadz Edit Liu di Ad-Dhikra ini ada 7 sunnah harian yang ditradisikan. Yang pertama salat malam, tahajud. Yang kedua tilawah tadabbur Al-Quran dengan makna setiap hari. Kemudian yang ketiga sholat berjamaah di masjid. Yang keempat sholat duha. Bahkan dengan kelakarnya almarhum dulu sering mengatakan, kalau kita tidak tahajud mungkin masih ada alasan ketiduran, tapi kalau tidak duha, apa alasannya? Kebangunan. Tidak ada bahasa Indonesianya, kata beliau. Yang kelima bersedekah. Dan almarhum sejak hidupnya memang seorang yang ahli sedekah. Saya menjadi saksi bagaimana beliau dengan sangat luar biasa dengan hartanya menjadi seorang yang bersedekah. Apa yang beliau kirimkan untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, buat mereka yang dalam keadaan kesulitan. Dan beliau bukan pengumpul, maaf, dari dakwah, bukan pengumpul harta, tapi justru harta beliau digunakan untuk itu. Bahkan sering beliau mendapatkan amplopnya tidak dibuka lagi, tapi diserahkan kembali untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya, untuk membantu orang-orang miskin, para fuqara, du'afa, sedekah. Kemudian yang berikutnya sunnah itu adalah menjaga wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, maka kita tidak bersentuhan tangan dengan yang bukan mahram. Kemudian yang ketujuh adalah dengan berzikir, beristighfar sebanyak-banyaknya. Nah, inilah tradisi yang dibangun di Ad-Dhikra ini. Kemudian ada 7 surah harian. 7 surah harian. Yang pertama membaca surah Yasin, lalu surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Jin, surah Al-Muzammil, dan surah Al-Fajr. Di mana akhir dari surah Al-Fajr ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kerinduan kita, Allah terima kita sebagai hambanya, lalu nanti Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan almarhum dulu wasiat, ketika saya menghadapi sakaratul maut, bacakan ayat ini. Dan alhamdulillah kami dan kawan-kawan ketika mendampingi sakaratul maut beliau, ayat inilah yang terbacakan. Dan Masya Allah kita menyaksikan sesuatu yang indah, bagaimana murabbi kita wafat.
Maka hari ini sekali lagi mudah-mudahan menjadi semangat kita semua menauladani murabbi kita Allah yarham Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, dan kita senang hari ini akan mendapatkan nasihat dari beliau-beliau yang hadir di Majlis Az-Dzikra Sentul Bogor ini.